Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Satria Atmajaya dengan NIM 20011111009 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pelanggaran HAM seperti contoh maraknya kekerasan dan diskriminasi di jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. Kita juga sering mendapati terjadi kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas, yang mana karena merasa senior, kakak kelas melakukan kekerasan kepada adik kelas. Kemudian hanya karena kakak kelas yang tidak merasa dihormati oleh adik kelas, kakak kelas berani melakukan kekerasan seperti pemukulan dan lain-lain. Lalu juga terdapat seperti kakak kelas yang mengamuk karena adik kelas yang tidak menolerir atau menyapa balik dari sapaan kakak kelas. Dengan demikian kakak kelas melakukan kekerasan juga. Setelah itu, selain terjadi kekerasan, terjadi juga yang namanya diskriminasi, entah itu dari kakak kelas kepada adik kelas, bisa pun juga guru kepada murid, dan ada pun juga sesama seangkatan. Dalam hal diskriminasi seperti yang membeda-bedakan warna kulit, ras, agama, suku, dan lain-lain. Untuk diskriminasi dari seorang guru kepada murid, seperti contoh guru yang selalu mengutamakan atau lebih menyayangi kepada murid-murid yang pandai. Lalu contoh lain, jika ada murid yang jelek akan dijadikan bahan candaan atau tertawaan bagi murid atau teman sebayanya. Kemudian jika ada anak yang nakal atau bermasalah, dia akan dihukum mengambil sampah, bahkan disuruh hormat di tiang bendera selama berjam-jam. Sedangkan untuk anaknya guru, dia hanya dinasehati saja, tidak diberi hukuman seperti anak yang lain-lainnya, padahal dalam konteks kejahatan itu sama. Karena dalam undang-undang sudah diatur, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM sendiri ialah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus melakukan sebuah penegakan HAM, yaitu dengan melakukan tindakan dalam rangka membuat HAM lebih diakui serta dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Penegakan HAM sendiri yang dilakukan karena pada dasarnya HAM adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena dengan penegakan HAM di Indonesia penting dilakukan di Indonesia, karena ditegakkan HAM maka ini merupakan bentuk tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan sebagai bentuk norma dalam masyarakat, dan juga pelaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam penegakan HAM sudah diatur dalam pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan dalam ditegakkannya HAM juga diperlukan sebuah lembaga
yang mana untuk mengatur HAM sendiri, yaitu terdapat lembaga-lembaga independen mengenai HAM di Indonesia, yaitu seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Peradilan HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, dari penjelasan tentang pelanggaran HAM seperti kekerasan dan diskriminasi yang terdapat di jenjang pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.